Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Kurniati. Saya dari kelas akuntansi 21A dengan NPM 21412025. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemilihan saham. Pemilihan saham adalah proses di mana seorang investor memilih saham-saham tertentu untuk dibeli sebagai bagian dari portofolio investasinya. Proses ini melibatkan analisis dan pertimbangan berbagai faktor untuk memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan tujuan keuangan, toleransi risiko, dan strategi investasi individu. Di sini terdapat langkah-langkah. Yang pertama, penetapan tujuan investasi. Langkah pertama dalam pemilihan saham adalah memahami tujuan investasi. Apakah menginvestasikan untuk pertumbuhan jangka panjang, pendapatan, atau diverifikasikan portofolio. Menetapkan tujuan ini akan membantu menentukan jenis saham yang ingin dibeli. Analisis fundamental. Analisis fundamental melibatkan evaluasi kesehatan finansial suatu perusahaan termasuk pendapatan, laba bersih, arus kas, rasio keuangan, pertumbuhan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Ini membantu investor memahami nilai intrinsik suatu saham dan apakah saham tersebut diperdagangkan dengan hak yang wajar. Selanjutnya, analisis teknikal. Analisis teknikal melibatkan penggunaan grafik dan data historis harga saham untuk mengidentifikasikan pola dan tren yang mungkin terjadi di pasar. Nah, ini dapat membantu investor dalam mengidentifikasi titik-titik masuk dan keluar yang optimal untuk membeli atau menjual saham. Selanjutnya, penilaian risiko. Penilaian risiko ini juga penting untuk mempertimbangkan langkah tingkat risiko yang terkait dengan setiap investasi saham, termasuk risiko pasar, risiko industri, risiko perusahaan, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham. Selanjutnya, diverifikasi. Diverifikasi portofolio adalah prinsip yang penting dalam investasi dengan memiliki sejumlah saham yang berbeda di berbagai sektor dan industri. Investor dapat mengurangi risiko khusus yang terkait dengan saham individu. Selanjutnya, perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ekonomi dan regulasi. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, perubahan regulasi, dan isu geopolitik juga dapat mempengaruhi kinerja saham. Penting untuk tetap up to date dengan berita dan peristiwa terkini yang dapat mempengaruhi pasar. Selanjutnya, evaluasi perusahaan dan industri. Memahami industri di mana perusahaan beroperasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja industri secara keseluruhan merupakan bagian penting dari proses pemilihan saham. Selain itu, evaluasi manajemen perusahaan dan strategi bisnisnya juga krusial. Nilai intrinsik dan nilai pasar. Investor berkepentingan untuk mengetahui ketiga nilai tersebut sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Dalam membeli atau menjual saham, investor akan membandingkan nilai intrinsik dengan nilai pasar saham bersangkutan, overload atau undervalue. Selanjutnya, pendekatan nilai sekarang. Perhitungan nilai saham dilakukan dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Nilai intrinsik atau disebut juga nilai teoritis suatu saham nantinya akan sama dengan nilai diskonto semua aliran kas yang akan diterima investor di masa datang. Tingkat return yang disyaratkan merupakan tingkat return minimum yang diharapkan atas pembelian suatu saham. Selanjutnya ada pendekatan nilai sekarang. Proses penilaian saham meliputi yang pertama estimasi aliran kas saham di masa depan, yang kedua estimasi tingkat return yang disyaratkan, dan yang ketiga
token setiap aliran kas dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan. Keempat, nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik dengan saham yang bersangkutan. Selanjutnya, menentukan return yang disyaratkan. Yang pertama, tingkat return yang disyaratkan digunakan sebagai tingkat diskonto dalam model discounted dividend. Kedua, tingkat return yang disyaratkan merupakan tingkat return minimal yang diharapkan investor sebagai kompensasi atau risiko untuk bersedia berinvestasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.